Halo, kembali lagi bersama saya Steven Chandra. Pada pertemuan ketiga, kita akan membahas mengenai grid dan view. Pada pertemuan ketiga itu kita pertama membuat model, root, resources, controller untuk pesan dan saran. Pada modul ini kita akan membuat fitur di mana pengguna dapat memposting pesan saran berupa pesan singkat, informasi kontak, dan memberikan saran. Dan fitur ini melibatkan pembuatan form input data, validasi, dan penyimpanan ke dalam database. Mari kita pertama buat dulu model migrasi dan controllernya. Kita akan buat model migrasi dan controller untuk menyimpan pesan dan saran. Untuk dengan menggunakan perintah berikut. Perintah ini akan menghasilkan 3 file, yaitu ada pesan saran PHP di folder app models, dan create pesan saran table PHP di database migration, dan pesan saran controller di app http controller. Lalu kita dapat mengedit migrasinya seperti contoh ini dan menjalankan perintah migrasi sebagai berikut. Nah, ya, pada langkah kedua kita mendaftarkan mesh assignment dan relasi database. Modul ini akan menjelaskan bagaimana cara mendaftarkan mesh assignment dan membuat relasi database pada Laravel yang akan digunakan dalam proyek berbasis model pesan saran. Pemahaman tentang kedua konsep ini sangat penting dalam pengembangan aplikasi Laravel yang melibatkan interaksi dengan tabel database. Yang pertama ada mesh assignment, di mana mesh assignment ini merupakan fitur di Laravel yang memungkinkan kita mengisi beberapa kolom model sekaligus menggunakan data dari request atau array. Namun, karena ada risiko mesh assignment vulnerabilities, Laravel itu melindungi model dengan memerlukan kita mendeklarasikan kolom mana saja yang perlu diisi. Langkah-langkah untuk mendaftarkan mesh assignment. Yang pertama, tambahkan properti tanda $variable di model untuk mengizinkan atribut tertentu melalui mesh assignment. Kita itu dapat mendeklarasikan kolom yang ada dalam properti variable itu di model kita. Nah, contoh implementasinya sebagai berikut di model pesan saran. Nah, ini ada protected variable dengan ada data atribut di dalamnya berupa nama, email, dan pesan. Dalam contoh di atas ini, hanya kolom nama, email, dan pesan yang diizinkan untuk diisi menggunakan mesh assignment. Nah, kolom lain ini seperti ID, create, update, itu tidak akan diisi secara otomatis oleh Laravel. Yang kedua adalah relasi database. Laravel ini juga menyediakan fitur Eloquent Relationship yang memungkinkan kita itu menghubungkan tabel satu dengan yang lain, seperti relasi one to many, many to many, dan sebagainya. Pada materi ini kita akan membuat relasi antara model user dan pesan saran, di mana satu user dapat memiliki banyak pesan saran. Langkah-langkah membuat relasi database. Yang pertama, mendaftarkan relasi di model user. Untuk mendaftarkan relasi one to many, kita itu perlu mendefinisikan metode pada model user yang menunjukkan bahwa user dapat memiliki banyak pesan saran. Contoh relasi di model user itu sebagai berikut. Dan di metode pesan saran ini mengindikasikan bahwa setiap user dapat memiliki banyak pesan saran. Ini dilakukan menggunakan relasi hash many, yang artinya user dapat memiliki banyak pesan saran. Relasi di model pesan saran. Di model pesan saran ini kita juga harus mendefinisikan relasi sebaliknya, bahwa setiap pesan saran dimiliki oleh satu user. Contoh kodenya sebagai berikut, di mana metode user ini menunjukkan bahwa satu pesan hanya dapat dimiliki oleh satu user dan menggunakan relasi belongs to. Nah, selanjutnya yang pembuatan controller pesan dan membuat logik penambahan data. Pada modul ini kita akan membahas bagaimana
mengatur logika pengambilan dan penyimpanan data menggunakan controller di Laravel, khususnya pesan saran controller. Modul ini akan membantu bagaimana cara kita membuat, mengelola, dan menyimpan pesan tersebut. Nah, kita telah dulu dari struktur controllernya. Controller ini tentu berperan penting dalam menangani data. Jadi, kita akan membagi prosesnya menjadi dua bagian utama, yang menampilkan formulir input, dan yang kedua itu menyimpan data yang diterima dari formulir. Contoh codingnya itu sebagai berikut. Yang kedua itu penjelasannya, di mana metode indeks ini fungsinya itu sebagai menampilkan halaman formulir input agar user itu dapat mengisi nama, email, dan pesan saran mereka. Nah, pada contoh ini, view yang dipanggil itu adalah pesan saran.index. Ya, nantinya akan menampilkan HTML form untuk menerima input pengguna. Yang kedua itu adalah method store. Pada method store ini akan menangani penyimpanan data yang dikirim oleh pengguna. Nah, di mana proses validasinya itu adalah sebagai berikut, di mana nama itu wajib diisi, ada required, dan berbentuk string dengan maksimal 255 karakter. Begitu juga dengan email dan pesan. Namun di sini pesan tidak dibatasi karakternya. Jadi pesan itu bisa lebih dari 255 karakter. Setelah validasi data, kita validasi data yang telah divalidasi itu akan disimpan menggunakan metode create. Nah, di sini kodenya pesan saran, di mana data tersebut akan disimpan. Nah, Laravel menggunakan fitur mass assignment sehingga kita itu dapat menggunakan kode berikut ini untuk memasukkan semua data sekaligus. Penting untuk memastikan bahwa model pesan saran ini telah mendukung mass assignment dengan menambahkan atribut yang diizinkan di variabel ini. Yang ketiga adalah redirect dan pesan sukses. Setelah data itu berhasil disimpan, ya tentu pengguna itu akan di redirect kembali ke halaman utama dengan pesan sukses, di mana session flash akan menampilkan pesan saran berhasil dikirim. Kita masuk ke template dan view. Pada modul ini kita akan membahas tentang secara mendalam mengenai implementasi form feedback, kontak, dan saran di Laravel. Modul ini mencakup pembuatan form untuk menerima input dari pengguna dan validasi data dan menampilkan pesan yang telah dikirim oleh pengguna. Nah, dari struktur template view kita menggunakan blade. Nah, sebagai berikut codingnya, di mana blade itu pasti akan mengambil dari XAPP layout, di mana itu merupakan tanda kalau kita itu memakai blade dengan mengambil atribut elemen tertentu. Nah, di mana yang saya katakan tadi itu XAPP layout itu sebagai wrapper utama untuk mengatur tata letak dasar halaman yang memanfaatkan template. Jadi di sini tidak akan ada lagi yang kita jumpai seperti HTML atau header, tag, dan body tag dan sebagainya, karena itu sudah mencakup di XAPP layout ini. Nah, pada form input pesan dan kotak dan saran, kita itu terdapat 3 bidang yang dapat disediakan, yaitu message, kontak, dan suggestion. Input-input ini dapat menggunakan kelas Bootstrap atau Tailwind CSS untuk styling. Contohnya ada pada kode seperti ini. Nah, all input value. Fungsi all ini digunakan untuk mengisi kembali nilai yang sebelumnya diinput pengguna jika terjadi kesalahan. Jadi hal ini memberikan pengalaman yang lebih baik kepada pengguna. Jadi mereka itu tidak perlu mengetik ulang input yang sama setelah terjadi kesalahan validasi. Nah, di sini juga ada handling error yang ditandai dengan komponen ini untuk menampilkan pesan error jika ada kesalahan input.
Nah, contoh kesalahan validasi akan ditampilkan masing-masing field. Contohnya ada ini, ada X input error ini akan menghasilkan pesan error pada masing-masing field. Oke. Nah, yang kelima ada tombol submit. Tombol submit ini untuk mengirimkan form menggunakan kompon X primary button. Nah, yang keenam menampilkan pesan dan saran dari pengguna. Setelah pesan dikirim, pesan tersebut akan ditampilkan di bawah form dalam elemen pembungkus div, dan for each itu digunakan untuk iterasi. Dari semua pesan yang dikirim akan ditampilkan outputnya. Singkatnya seperti itu. Nah, pengaturan routing. Nah, di sini kita dapat memperhatikan routingnya. Pastikan kita ini memiliki route untuk mengarahkan ke controller. Dan route ini bisa didefinisikan seperti berikut. Nah, kita dapat menambahkan route ini agar dapat mengarahkan ke controller pesan saran controller. Nah, contohnya itu bisa dilihat pada halaman berikut. Kita coba demo saja. Pertama kita aktifin dulu. Sebelumnya kita masuk aja ke latihan ini. Di sini ada deskripsi soalnya, di mana kita diminta untuk membuat fitur create dan view untuk tabel question answer. Di mana tabel ini akan menyimpan sama juga seperti tadi, cuman beda di kasus saja. Di mana ini akan menampilkan kolom question dan answer, dan kita pada saat kita kirim datanya akan memunculkan output dari question dan answer tersebut. Kita langsung demo saja biar tidak. Kalau sudah kita tes di websitenya, kita pertama buka terminal dulu. Di sini saya menggunakan Java, kita ganti ke command prompt. Kita ketik PAP artisan serve untuk mengaktifkan dan npm render. Oke, npm render-nya sudah jalan. Kita ke browsernya. Nah, di sini kita login saja. Yang kemarin menggunakan akun. Nah, setelah ini kita coba ke fitur question answer-nya aja. Kita coba tulis pertanyaannya. Dan ini, siapa nama kamu? Nama saya Steven. Pada saat kita kirim pesan, dia akan menampilkan output seperti ini. Siapa nama kamu? Nama saya Steven. Nah, kira-kira begitu alur atau fungsi dari Laravel ini dan cara kerja dari routing. Kira-kira begitu. Sekian dari pada pertemuan hari ini. Semoga video ini bermanfaat bagi teman-teman yang ingin belajar Laravel mengenai untuk membuat create dan view. Sampai jumpa di video selanjutnya.